Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, kami peserta Latsar CPNS BMKG golongan 3 angkatan 18 tahun 2021 dari kelompok 2 tim 1 akan memaparkan tugas kelompok WOG atau Whole of Government mengenai peran BMKG dalam WOG terkait kebencanaan. Tim kami terdiri dari yang pertama ada Reski Ramadan, yang kedua ada Syifa Triwardani, yang ketiga ada Trisna Maliala Ali, yang keempat ada Yoza Indra Rismana, dan yang terakhir ada Zaini Ma'rifatul Husna. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini ada 4. Yang pertama adalah definisi peringatan dini, selanjutnya adalah stakeholder yang terlibat, kemudian kekuatan dan kelemahan, serta yang terakhir adalah saran perbaikan. Sebagai negara yang berada di daerah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, Indonesia tidak akan lepas dari ancaman gempa bumi. Jumlah gempa bumi yang tercatat oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencapai 8.264 kali sepanjang tahun 2020. Adapun gempa bumi yang paling berpotensi menimbulkan tsunami adalah gempa bumi yang terjadi di bawah laut dan dangkal. Selain itu, gempa bumi yang terjadi pada zona penujaman atau daerah pertemuan dua lempeng yang membenamkan salah satu lempengan tersebut juga berpotensi untuk terjadinya tsunami. Akan tetapi, tidak semua gempa seperti ini menyebabkan tsunami. Biasanya, hanya gempa berkekuatan di atas 7,0 skala magnitudo yang memiliki potensi ini. Jangkauan tsunami yang jauh bisa hingga mencapai 200 km, tentu akan menimbulkan banyak kerugian, baik harta, benda, bahkan nyawa. Namun, hal ini dapat diminimalisir dengan peringatan dini tsunami Inatius atau Indonesia Early Warning System yang berkontribusi dalam penanganan bencana secara dini. Hal tersebut kemudian yang menjadi landasan kelompok 2 tim 1 untuk mengambil topik peran BMKG dalam WOG atau Whole of Government terkait kebencanaan, agar kerugian-kerugian yang disebabkan oleh tsunami dapat diminimalisir dengan kerjasama antar lembaga, kementerian, maupun institusi di Indonesia. Isi peringatan dini. Yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik atau maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang kedua adalah menurut United Nations Office for Disaster Risk Reduction atau UNDRR. Peringatan dini adalah sebuah sistem terpadu dari pemantauan bahaya, perakiraan dan prediksi, penilaian risiko bencana, komunikasi dan sistem kegiatan kesiapsiagaan, dan proses yang memungkinkan individu, masyarakat, pemerintah, bisnis, dan lain-lain untuk mengambil tindakan tepat waktu untuk mengurangi risiko bencana sebelum kejadian berbahaya tersebut terjadi. Kita memasuki bagian kedua, yakni stakeholder yang terlibat. Adapun stakeholder yang berperan penting agar sistem Inatius berjalan dengan baik terdiri dari 9. Yang pertama adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang kedua adalah pemerintah daerah atau Pemda tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Yang ketiga adalah stasiun televisi dan radio nasional serta daerah. Yang keempat adalah masyarakat berisiko bencana. Yang kelima adalah pengelola hotel atau tempat wisata. Yang keenam adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang ketujuh adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kedelapan adalah Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah penyedia layanan seluler. Kesembilan stakeholder ini akan membentuk suatu rantai komunikasi peringatan dini. Dalam sistem peringatan, terdapat sebuah rantai komunikasi yang membantu agar sistem peringatan dini tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Pada gambar di samping kanan adalah alur rantai komunikasi peringatan dini. Yang pertama adalah Pusat Peringatan Tsunami Nasional di BMKG Jakarta sebagai stakeholder yang akan menyerahkan data tsunami ke 5 stakeholder lain. Yang pertama adalah TV atau radio nasional yang akan diteruskan ke TV atau radio lokal, kemudian disampaikan kepada masyarakat yang beresiko. Yang kedua adalah Pusdalops atau Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang ada di provinsi yang akan diteruskan ke Pusdalops kota atau kabupaten, kemudian akan diteruskan ke masyarakat yang beresiko. Kemudian ada BNPB yang akan membantu mobilisasi bantuan darurat ke Pusdalops kota atau kabupaten sebelum disampaikan ke masyarakat yang beresiko.
Selanjutnya adalah TNI yang ada di provinsi yang akan membantu mobilisasi bantuan darurat ke TNI atau kabupaten kota. Selanjutnya adalah Polri yang ada di provinsi sebagai mobilisasi bantuan darurat Polri yang ada di kabupaten atau kota untuk membantu masyarakat beresiko. Untuk membentuk suatu sistem INATWS yang terintegrasi, maka masing-masing stakeholder memiliki peranan dan tugasnya masing-masing. Stakeholder pertama yaitu BMKG. Lembaga ini menjadi penyedia berita peringatan dini tsunami di Indonesia. BMKG menyampaikan berita gempa bumi, berita peringatan dini tsunami, dan saran untuk tindak lanjut di daerah yang terancam tsunami kepada pihak lain dalam rantai komunikasi peringatan dini tsunami. Yang kedua ada BNPB yang berkewajiban menindaklanjuti berita gempa bumi dan berita peringatan dini tsunami serta saran yang disampaikan oleh BMKG. BNPB membantu menyebarluaskan peringatan dini tsunami dan saran kepada BPBD. Selain itu, BNPB berkewajiban untuk segera menyiapkan tanggap darurat, yaitu kegiatan search and rescue dan bantuan darurat setelah ancaman tsunami berakhir. Yang ketiga, ada TNI yang berkewajiban menindaklanjuti berita gempa bumi dan berita peringatan dini tsunami serta saran yang disampaikan oleh BMKG. TNI ikut berperan dalam usaha menyebarluaskan berita gempa bumi atau berita peringatan dini tsunami khususnya di tingkat daerah. Bila status evakuasi diumumkan, TNI dapat mendukung proses evakuasi masyarakat. TNI berkewajiban untuk segera menyiapkan tanggap darurat, yaitu kegiatan search and rescue dan bantuan darurat setelah ancaman tsunami berakhir. Lembaga keempat yaitu Polri yang berkewajiban menindaklanjuti berita gempa bumi dan berita peringatan dini tsunami serta saran yang disampaikan oleh BMKG. Polri ikut berperan serta dalam usaha menyebarluaskan berita peringatan gempa bumi atau berita peringatan dini tsunami khususnya di tingkat daerah. Bila status evakuasi diumumkan, Polri dapat mendukung proses evakuasi masyarakat. Polri berkewajiban untuk segera menyiapkan tanggap darurat, yaitu kegiatan search and rescue dan bantuan darurat setelah ancaman tsunami berakhir. Yang kelima, yaitu Pemda yang berkewajiban untuk menindaklanjuti berita gempa bumi dan berita peringatan dini tsunami serta saran yang disampaikan oleh BMKG. Pemda adalah satu-satunya pihak dalam rantai komunikasi peringatan dini tsunami yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab memutuskan dan mengumumkan status evakuasi secara resmi berdasarkan informasi dari BMKG. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 46 dan 47, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008, khususnya di dalam bab 2 yang menyebutkan bahwa Pemda bertanggung jawab untuk segera dan secara luas mengumumkan arahan yang jelas dan instruktif untuk membantu penduduk dan pengunjung di daerah tersebut bertindak cepat dan tepat terhadap ancaman tsunami. Yang selanjutnya ada media massa. Stasiun TV dan radio di tingkat nasional atau daerah wajib menyiarkan berita gempa bumi dan berita peringatan dini tsunami serta saran yang disampaikan oleh BMKG. Hal ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Pasal 34 dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2006 Pasal 1-5. Stasiun TV dan radio merupakan pihak dalam rantai komunikasi peringatan dini tsunami yang mempunyai akses langsung dan cepat kepada publik. Stasiun TV dan radio berkewajiban untuk segera menangguhkan siaran yang sedang berlangsung dan menyiarkan peringatan dini tsunami dan saran yang diterima dari BMKG kepada pemirsa dan pendengar. Yang ketujuh, ada masyarakat sendiri. Masyarakat beresiko berhak mendapatkan informasi tentang ancaman tsunami serta arahan instruktif yang memungkinkan orang-orang yang terancam bencana bertindak secara tepat dan cepat.
masyarakat bertanggung jawab untuk siap menyelamatkan diri dari ancaman gempa bumi dan tsunami. Individu dan lembaga masyarakat wajib meneruskan informasi serta arahan yang benar kepada orang lain. Lembaga swadaya masyarakat seperti Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, dan Search and Rescue atau SAR ikut berperan dalam penyebaran berita gempa bumi, berita peringatan dini tsunami, serta saran yang disampaikan oleh BMKG. Selanjutnya, ada penyedia provider, di mana penyedia layanan seluler merupakan salah satu bagian dari mata rantai penyebaran berita gempa bumi dan peringatan dini tsunami melalui moda SMS. Penyedia layanan ini berkewajiban meneruskan berita gempa bumi dan berita peringatan dini tsunami dari BMKG ke para pengguna ponsel yang sudah terdaftar. Secara internal, penyedia layanan ini juga harus memberikan prioritas yang lebih tinggi untuk pengiriman SMS dari BMKG daripada SMS pada umumnya, seperti SMS perorangan. Dengan demikian, dalam situasi di mana arus SMS padat, SMS dari BMKG akan didahulukan dalam antrian untuk sampai ke pengguna. Yang terakhir, yaitu ada pengelola hotel atau pariwisata. Pengelola hotel berkewajiban untuk menyelamatkan para tamu yang menginap di hotel tersebut, berkunjung ke hotel tersebut, dan masyarakat yang berada di sekitar hotel tersebut. Pengelola hotel bertanggung jawab untuk menyiapkan segala prosedur dan rencana tindak untuk keadaan darurat gempa bumi dan tsunami melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu membuat mekanisme penerimaan peringatan dini dari BMKG atau Pusdalops atau BPBD, memberikan informasi yang lengkap pada para tamu mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat darurat tsunami, serta menyiapkan tempat evakuasi sementara dan rambu evakuasi baik di dalam bangunan hotel maupun di luar bangunan. Kekuatan dari adanya kolaborasi dalam sistem INATWS ini, yaitu yang pertama, membangun teknologi pemantauan dan layanan peringatan, membangun kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga, melakukan pengkajian risiko dan mengumpulkan data secara sistematis, serta membangun teknologi dan pemantauan layanan peringatan. Selain ada kekuatan, terdapat juga kelemahan yang harus dihadapi, yang meliputi masih adanya ego sektoral dalam masing-masing tubuh instansi, butuhnya sebuah pemahaman bersama tentang keseluruhan sistem, terbentur masalah pendanaan dan kesepakatan terhadap pembagian tanggung jawab di antara lembaga terkait, dan yang terakhir, adanya hambatan birokrasi menjadi persoalan yang membuat pengoperasian INATWS tidak berjalan seperti yang direncanakan. Selanjutnya ada saran perbaikan. Yang pertama yaitu pembentukan tim ahli nasional atau expert system yang khusus mengurusi tsunami early warning system setiap hari. Kemudian adanya pendekatan peringatan dini tsunami di Indonesia berbasis masyarakat dengan mendorong kemampuan dan ketangguhan masyarakat untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Yang ketiga, penyederhanaan struktur birokrasi dan proses diseminasi peringatan tsunami perlu dilakukan. Kemudian, perlunya peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar lembaga yang menjunjung aspek kebersamaan untuk melindungi bangsa. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi, pengembangan riset, dan pemutakhiran teknologi secara berkelanjutan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.